Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahasa Inggris untuk Pemula. Welcome to English for Beginner. Pada sesi ini saya akan menjelaskan kepada Anda cara menghafal kosakata bahasa Inggris dengan cepat. Oke, mari kita mulai. Seperti apa caranya? We have 7 strategies here on the list. Saya punya 7 strategi dalam daftar ini. And we go to number 1. Langsung saja kita ke nomor 1. Langkah apa yang harus Anda tempuh untuk menghafal English vocabulary dengan cepat sebagai seorang pemula? Oke, let's start. Number 1 is start around you. Memulai dari lingkungan sekitar Anda. Jadi berusaha menghafal kosakata bahasa Inggris tentang hal-hal, barang, atau sesuatu di sekitar Anda. Misalkan yang paling dekat dengan Anda berusaha menghafal kosakata bahasa Inggris yang terkait dengan badan Anda, terkait dengan body Anda. You remember all English vocabulary within your body, yang terkait dengan badan Anda, atau mungkin dimulai lebih kecil lagi terkait dengan wajah. Misalkan apa itu mata, eyes, apa itu hidung, nose, apa itu pipi, cheek, apa itu dagu, chin. Nah, ini perlu untuk dimulai dari situ karena ini sangat dekat dengan Anda dan ini akan menolong Anda untuk lebih mudah menghafal. Dan bisa juga di lingkungan di sekitar Anda, around you, environment around you. Misalkan di rumah Anda ada ruang tamu, ada living room, apa saja yang ada di living room, ada table, ada meja, ada chair, ada kursi, ada shelf, ada rak. Nah, ini penting untuk dihafalkan, memulai dari lingkungan Anda yang paling dekat dengan Anda. Dan ini akan bisa menolong Anda untuk lebih mudah mengingat kosakata bahasa Inggris yang Anda pelajari. Oke, that's number 1. Sekarang kita move to number 2. Number 2 is thematic or theme. Thematic or theme. Pakai tema. Di sini penting. Kenapa ini penting memakai tema? Seperti yang saya jelaskan tadi, agar Anda tidak belajar melompat-lompat kemana-mana. Misalkan, sekarang Anda belajar tentang tema badan Anda, body Anda, apa saja bahasa Inggrisnya tangan, apa saja bahasa Inggrisnya kaki, apa bahasa Inggrisnya dada. Dan ini penting pakai tema seperti ini, agar Anda lebih fokus, dan ini nanti akan memudahkan Anda ketika Anda menghafal kosakata bahasa Inggris baru yang ingin Anda hafal atau Anda ingin pahami. Misalkan tema lain, misalkan di situ ada tema rumah, di dalam rumah itu ada kitchen. Nah, kita ambil tema kitchen. Apa saja yang ada di dalam dapur ini? Kosakata bahasa Inggris apa saja yang harus saya hafal terkait dengan dapur? Atau kosakata apa saja yang harus saya hafal terkait dengan kamar tidur, misalkan dengan bedroom, misalkan ada apa saja di situ. Nah, ini penting sekali punya tema seperti ini, menghafal dengan cara tematik seperti ini, dan ini akan menolong Anda untuk lebih mudah menghafal kosakata bahasa Inggris baru. Then setelah kita selesai di nomor 2, we move to number 3, make a sentence. Seperti apa make a sentence? Membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, setelah dalam tematik tadi kita menghafal beberapa kata, kemudian kita dimasukkan dalam kalimat. Kita membuat kalimat bahasa Inggris. Dan ini akan lebih menolong Anda. Kenapa memasukkan kalimat ini penting? Karena beberapa orang itu punya skill yang berbeda-beda dalam menghafal. Misalkan ada seseorang yang menghafal kosakata baru hanya cukup dikasih tahu oleh orang lain. Misalkan, artinya table itu meja, misalkan. Anda dikasih tahu begitu, ada orang yang dikasih tahu begitu, dia punya kecerdasan audio, dia langsung ingat. Tapi jarang misalkan orangnya seperti ini. Beruntunglah kalau Anda termasuk orang yang punya kecerdasan audio seperti ini, karena ini sangat membantu Anda dalam belajar bahasa apapun. Dalam belajar bahasa Inggris juga akan sangat membantu Anda. Yang punya kecerdasan audio ini akan mudah untuk belajar bahasa. Saya kira itu. Tapi kalau saya tidak punya kecerdasan audio, saya lebih visual, harus dilihat dulu, kemudian baru saya hafalkan. Nah, ini salah satu strateginya, make a sentence. Ini cara saya ketika saya ingin menghafal. Kalau tanpa saya tulis, biasanya saya akan sulit. Dikasih tahu lewat telinga, kemudian sebentar lagi akan lupa. Apa ya tadi bahasa Inggrisnya?
Nah, itu. Nah, tapi kalau ditulis, oh iya, jadi ingatan dari mata itu kemudian merekam dan ditaruh di otak. Kemudian saya jadi ingat lagi, oh iya, dalam tulisan saya begini tadi artinya. Nah, make a sentence. Membuatlah kalimat yang sederhana saja, jangan membuat kalimat yang sulit. Misalkan, saya masak di dapur. I cook in the kitchen. Misalkan, nah, yang sederhana begitu. Masukkan, oh, berarti saya masak, kalau masak ya cook itu masak. Terus di dapur itu kitchen. Nah, Anda bisa dapat banyak di sini. Oke. This is salah satu contohnya, make a sentence. Masukkan dalam kalimat yang sederhana, karena kita belajar bahasa Inggris dari awal atau dari nol. Oke. Then, we move to number 4. Stick a sign. Apa ini stick a sign? Oke. Stick a sign or post-it. Nah, kita tahu kan post-it yang biasa kita pakai ketika kita membaca buku atau belajar untuk menandai. Nah, ini. Oke, stick a sign, memberi tanda. Anda bisa menggunakan ini atau Anda bisa menggunakan whiteboard. Tapi kalau whiteboard kan biasanya akan hilang. Nah, Anda pakai ini, Anda tulis di sini, Anda tempelkan ke kursi yang misalnya barang yang Anda, kalau misalkan anak Anda atau Anda belum hafal apa sih bahasa Inggrisnya kursi gitu, misalkan hanya sebagai contoh, maka ditempelkan ini di situ, atau Anda menempelkan di barang yang lain gitu, di mobil atau di mana yang di situ ada beberapa kosakata yang perlu Anda hafal. Nah, ini akan menolong kalau Anda memberikan tanda pada barang-barang yang Anda ingin hafal atau sesuatu yang ingin Anda hafal kosakata bahasa Inggrisnya. Saya kira post-it ini akan membantu Anda dalam belajar menghafal kosakata bahasa Inggris dengan cepat. Oke. Now, we move to number 5. Repeat continuously. Nah, ini saya kira salah satu yang terpenting, perlu di underscore, di garis bawah di sini, repeat continuously. Kalau Anda belajar bahasa atau mungkin belajar apapun, Anda perlu terus mengulang, dan mengulang. Begitu juga ketika Anda ingin berusaha menghafal kosakata bahasa Inggris. Dan ini Anda harus rajin mengulangnya. Kenapa? Dengan sering diulang, maka Anda akan semakin kuat ingatan Anda terhadap kosakata yang Anda hafalkan itu. Jadi, repeat continuously is notable, is important, is necessary for you to remember it. Dan penting untuk diingat ini bahwasanya repeat continuously ini penting untuk dilakukan bagi Anda yang belajar bahasa yang menghafal kosakata bahasa Inggris. Oke, number 5. Ini perlu dikasih, semuanya penting, tapi repeat continuously ini salah satu yang sangat penting untuk selalu diulang. Karena apa? Kemungkinan lupa sangat besar. Karena bahasa Inggris tidak selalu kita pakai setiap hari. Karena bahasa Inggris bukan bahasa pertama kita, bukan bahasa kedua kita, tapi bahasa asing bagi kita. Dan maka dari itu kita perlu untuk selalu repeat continuously. And then we move to number 6. Draw pictures. Menggambar. Menghafal dengan cara menggambar. Ini ada kaitannya dengan number 3, make a sentence. Setelah make a sentence, setelah mengulang, kemudian untuk lebih memudahkan lagi menggambar. Nah, bagi saya yang visual, ketika saya menggambar itu akan lebih mudah untuk mengingat kosakata bahasa Inggris. Misalkan saya menggambar wajah, saya gambar mata, ini bahasa Inggrisnya eye, saya gambar hidung, ini nose, saya gambar dagu, ini bahasa Inggrisnya chin gitu. Nah, ini penting untuk dilakukan bagi Anda yang punya kecerdasan visual dan suka menggambar. Mungkin ini akan sangat menolong Anda. Saya kira itu number 6, and then we move to number 7. Kita ke nomor 7. Nomor 7, bring dictionary. Bring dictionary. Yang besar tebal itu, zaman saya mungkin iya membawa dictionary yang tebal itu. Tapi di zaman digital sekarang bagi Anda cukup membawa smartphone Anda. Anda bawa smartphone Anda, tentu Anda bisa mencari aplikasi yang cocok, aplikasi dictionary di situ, dan Anda bawa setiap hari. Nah, ini Anda bisa selalu ngecek selalu melakukan cek dalam dictionary di smartphone Anda, apa yang perlu Anda ingat lagi. Kalau Anda lupa, ketika Anda di jalan, misalkan Anda, ini bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, di situ Anda bisa cari di situ bahasa Inggrisnya. Dan kemudian, yang penting juga adalah
selain membawa smartphone dan menggunakannya untuk belajar bahasa Inggris, juga Anda penting untuk masih penting juga secara manual seperti ini, membawa small note seperti ini, buku kecil yang untuk Anda gunakan membuat kalimat. Bisa saja Anda membuat kalimat di smartphone Anda, tapi biasanya akan sedikit ribet. Itu kelemahan smartphone, apalagi ketika Anda kehabisan daya dalam smartphone-nya, sehingga akan mati. Nah, di situ Anda tidak bisa menulis lagi. Tapi kalau ini langsung, Anda tidak perlu membuka smartphone, tidak perlu ribet kalau smartphone-nya habis dayanya. Dan di sini Anda bisa menulis langsung kalimat yang Anda pelajari, kalimat yang Anda ingin ingat, atau Anda menulis kalimat baru yang ingin Anda cari dalam mencari vocabulary baru yang ingin Anda ketahui artinya. Saya kira ini salah satu yang penting. Saya kira ini penting bagi Anda untuk diingat sebagai seorang pemula dalam belajar vocab bahasa Inggris. Saya kira itu untuk sesi kali ini, dan bila Anda suka dan mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.